Mafia sawit Rusia diduga biang keroknya, Kongres Amerika Serikat resmi umumkan Su-35 batal dibeli Indonesia. Sejak 2017 lalu, Indonesia dan Rusia sudah menekan nota kesepahaman soal imbal dagang pembelian jet tempur Su-35 yang terus dihalang-halangi Amerika Serikat (AS). Jika tak ada halangan termasuk ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat pada 2019 lalu 2 unit Su-35 Rusia harusnya sudah mendarat di Indonesia. Niat Indonesia untuk membeli jet tempur Su-35 Rusia yang terus dijegal Amerika Serikat awalnya tak sepenuhnya dibayar dengan uang. Dari Defense Security Asia, pembelian jet tempur Su-35 oleh Indonesia nantinya 50% dibayar dengan komoditas macam kopi, karet, minyak sawit, CPO, arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD hingga aluminium. Kemudian 50% lagi akan dibayar tunai dengan uang di mana nanti total pembelian mencapai 1,14 miliar dolar AS. Namun harapan Indonesia untuk mempersenjatai TNI AU dengan jet tempur Su-35 nampaknya kini hanya tinggal angan saja. Bulgarian Military, Kongres AS mengumumkan dalam sebuah laporan baru-baru ini tentang pemutusan akhir kontrak Indonesia untuk pasokan 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Defense World mengingatkan bahwa Indonesia menandatangani perjanjian dengan Rusia pada 2018 tentang pembelian pesawat Su-35 secara tunai parsial dan barter, yaitu minyak sawit. Lalu ada kesepakatan antara Rusia dan Indonesia pada mekanisme penyelesaian. Tapi ini tidak terjadi hanya karena mafia kelapa sawit Rusia ingin meludahi semacam kontrak untuk penjualan Su-35. Dia sangat menghormati kepentingannya sendiri dan, mungkin, memiliki pengaruh bahkan pada kepala negara. Pada bulan Juni tahun 2021, Kepala FSMPC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menyaksikan bahwa mitranya, Indonesia, juga berada di bawah tekanan yang sangat serius, beber Congress.gov pada tanggal 14 Oktober tahun 2021 lalu. Tekanan AS bermula saat Indonesia dan Rusia sepakat membeli Su-35 namun menggunakan skema imbal dagang yang tak memakai mata uang dolar AS sebagai alat pembelian. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi Su-35, terang Congress.gov. Kini harus ada pihak yang disalahkan atas gagalnya Indonesia membeli Su-35. Padahal Indonesia sudah membangun segala keperluan dan pelatihan pilot sekalian ground crew untuk mengoperasikan Su-35. Butuh dana tak sedikit dari hal itu dan gegara orang inilah Indonesia malah buang-buang duit tapi tak dapat Su-35. Orang tersebut adalah mantan Presiden AS Donald Trump yang mencanangkan adanya CAATSA. Indonesia meminta pemerintahan Trump untuk mengesampingkan kemungkinan sanksi atas pesanan Su-35 Indonesia. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35.